Nonton di Kong. Mari nguripno kamera itu. Ngurip kamera. Kira tulen-tulen apa nang ndi ngono. Hah? Kak. Kok ketok lesu iki apa iki? Weteng gak enak. Asam lambungnya kumat maneh. Asam lambung. Kakean pikiran iku. Enggak sih, Enggak. kakean ngopi. Wah, Iki lho, warung inspirasi dikejar tayang. kejar setoran edit video iki lho. Wah. Ayo kemeng-kemeng ya tanganku kok. Hah? Lah apa? Yo teko omah kene kan waduh. Oh, ngene terus ya. Ngene terus. Bergetar. Heeh, bergetar terus dengkingan. Lah iki wis ditotoi jamu. Ya. Cuman jarene ana sing iso nyembuhno. Nah, ketepakan iki. Nah, cuman aku nggak ngerti sing ndi. Iya. Supaya ngerti memang kudu diceluk sing iki. Ditakokno bakul ya. Iya, Pak boleh. Ya wis. Anu ya, barengan ya. Iki nek nggak barengan nggak muncul soalnya. Ya, saya. Ayo, 1, 2, 3. Dewi Jamu. Hai, saya di sini. Halo, Mbak Dewi. Langsung. Ya, datang Mbak langsung. Dewi. Ya, nggak pakai lama wis. Halo Sobat Inspirasi, dimanapun kalian berada. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dewi Jamu, Salagria Herbal. Nah, ini Mbak Dewi namanya. Mau perkenalan? Halo, saya Dewi Marsini. Dewi Marsini. Iya. Oke. Terima kasih sudah datang loh, menyempatkan datang ke warung inspirasi. Sama-sama. Nah ini tadi omong-omong nih, ini kan saya sama Cak Irawan kan lagi tidak enak badan. Saya asamnya lambungnya kumat, Cak Irawan tangannya keringgingan. Itu kira-kira jamunya pakai yang apa ini? Kalau untuk Asam lambung? ya asam lambungnya temulawak. Oh temulawak ya? Iya. Oke, yang Apa mana Jadi- ini? ketemu lawak itu, Pak? Ada. Nah, ini Kenapa Oh, kok- yang ini. kok ketemu lawak ini. temulawak ini. Khasiatnya Ya. Jadi ini meredakan asam lambung itu kan biasanya mual, kemudian perih, kembung, iya, nggak kembung. enak Nah, gitu. ini bisa meredakan. Jadi ada zat-zat dari rempah temulawak ini bisa meredakan sakit lambung itu tadi. lambungnya, Nah, ya. Oke. tapi bedanya kalau untuk jamu itu harus dikonsumsi rutin. Jadi bukan mengobati, jadi meredakan. Jadi Meredakan. perlahan-lahan. Berarti Jadi sifatnya harus diminum rutin ya? iya, paling enggak 1 hari 1 gelas kayak Satu hari gitu. 1 gelas. Iya. Oke, siap. Nah ini kalau yang Cak Irawan ya, boleh ya? iya, ini kalau tangan saya keringgingan itu apa? Nah, cairannya mengkudu dengan bawang lanang. Oh. Nah, ini bisa buat asam urat, kolesterol. Nah, Biasanya ini cocok ini. kenapa kok kayak kesemutan itu biasanya kadar kolesterol dalam darah itu tinggi. Oh. Nah, gitu biasanya cairan kan masih Kebanyakan- muda. Kebanyakan makan enak ini. Nah, kayak gitu. Biasanya konsumsi makanan yang berlemak. Jadi darah itu tadi terdapat kadar lemaknya tinggi. Nah, Oh, gitu. kemudian peredaran darahnya kurang lancar. Jadi terjadinya kesemutan. Semutan. Nah, Cocoknya pakai minum ini ya. mengkudu, ya, mengkudu dengan bawang lanang. Nah, Ini langsung diminum. bisa. atau- Ya kalau ini langsung diminum kayaknya. Ya. Iya, langsung diminum. Enggak pahit, Pak. Enggak. Jadi untuk mengkudu bawang lanang dari mengkudunya dari buah mengkudu itu rasanya ada asam dan manis. Kemudian dari bawang lanangnya itu memberikan rasa hangat ke tubuh. Hangat. Jadi sewaktu kita minum tubuh itu langsung hangat. Dicicipin. Gimana rasanya? Iya. Wah, Iya dong. Jadi Kalau pakai es boleh, Pak?
Boleh. Oh, seger. Iya. Nunggu gelas nanti Mbak ya. Nunggu gelas. Siap-siap. Oke. Nah, berarti ini kan berarti pada intinya memang jamu itu banyak ya fungsinya. Maksudnya untuk kita yang ada sakit apa, ada jamunya sendiri. Iya. Jadi jamu itu dari turun menurun. Saya juga mempelajari atau meracik jamu ini turun menurun dari nenek moyang saya. Saya orang Solo. Oh, dari Kebanyakan ya, jadi kebanyakan peracik jamu itu berasal dari Solo. Itu tetangga-tetangga ya jamu juga dulu. Kalau tetangga enggak, kalau saudara-saudara memang kita turun menurun menjual jamu gendong. Kebetulan itu memang dari nenek moyangnya. Iya, Sudah jualan jamu dulu. sudah jualan jamu. Itu berarti di sana itu dari kecil sudah diajari ya cara Iya. bikin gitu. Iya. Dari kecil Mbak ya. Iya. Berarti memang sudah ada bakat. Iya, jadi meracik jamu itu bukan cuma sekedar keahlian yang sekedar bisa. Jadi kita sebelum meracik kita harus tahu manfaatnya dari jamu-jamu itu tadi. Karena banyak jamu di Indonesia. Dari emponnya, dari batangnya, dari daunnya, itu harus tahu khasiatnya dulu baru bisa kita racik mendapatkan khasiat untuk peminumnya. Oh iya. Jadi kalau kita nggak tahu khasiatnya tuh apa dari kunyit, nah kunyit itu diambil daunnya aja atau batangnya atau empunya atau Akar gitu bisa Mbak ya. akarnya. Nah kayak alang-alang itu kan diambil akarnya. Akarnya. Nah jadi kita harus benar-benar mempelajari khasiat dari rempah-rempah yang ada di Indonesia baru kita bisa membuat meracik lah intinya meracik jamu itu tadi. Kalau di Solo itu kan dulu di Solo ya. Iya. Kalau di Surabaya kesulitan nggak cari bahan-bahannya? Kalau di Surabaya dikatakan kesulitan enggak, saya sudah banyak ada suppliernya yang bisa datang ke rumah. Oh, langsung ada ya, suppliernya. tapi ada dari komposisi jamu saya yang harus didatangkan dari Solo langsung. Gitu. Jadi kayak ini sirih pepet. Itu di sini sangat susah Mbak ya. Sirih Nyarinya. pepet ini komposisinya sirih, kuncinya pakai kunci pepet. Nah, kunci pepetnya ini saya ambil dari Solo. Kalau Kunci dari pepet sini itu tanaman juga. tanaman juga. Kayak bahasa Jawa kan huruf Jawa kan ada yang namanya pepet ya. Benar. Taling tarung pepet itu. Nah, benar. Masnya paham ya. Kelihatan umurnya. Ya. Kemudian ada manjakani. Saya manjakani juga iya. mendatangkan dari Solo. Kalau di sini harganya mahal, yang satu, yang kedua kualitasnya saya nggak suka. Kualitas waktu pas di sini ya di Iya, Surabaya. kualitas dari manjakaninya. Jadi benar-benar kalau dari Solo itu rasanya beda. Terus kemudian manfaatnya mungkin hampir sama, tapi saya lebih cocok ambil dari Solo langsung. Langsung dari Solo. Iya. Berarti di sana masih ada saudara yang Saya sudah ada kontak supplier, jadi kalau saya kehabisan, saya transfer kontak uang, dia paketkan Kirim. ke sini. Nah, jadi sekarang usaha apapun itu mudah. Gitu. Enak sih memang. Iya. teknologi juga. Iya. Ini kan kita ngomong jamu ini kan pasti hubungannya dengan mungkin untuk orang yang badannya kurang sehat karena hal tertentu ya. Nah, selama pandemi ini gimana performanya penjualannya dari Mbak Dewi? Kalau untuk online, saya omset turun 70%. Oh, turun banyak ya? Banyak. Jadi kayak supplier saya, bukan supplier, kayak reseller saya yang biasanya ngambil itu bukannya berhenti tapi berkurang. Biasanya ngambil 50 botol berkurang jadi 10 botol. Soalnya kenapa? Reseller saya kebanyakan dari teman-teman kerja dulu. Oh, gitu. Kayak di Ciputra World. Nah, itu di situ karyawannya dikurangi, kayak di restoran-restoran karyawannya dikurangi. Jadi yang biasanya order 20 botol jadi cuma 5 botol. Nah, kayak gitu. Oh, ya lumayan Jadi ya. iya, Padahal di pandemi itu kan pemerintah dulu sempat menggalakkan Suruh pakai empon-empon. empon-empon, termasuk jamu khas Jawa, khas Indonesia. Gitu loh. untuk awal pandemik karena pemerintah menyarankan minum jamu. Nah, itu berefek pada produk saya. Permintaan banyak tapi bahan baku yang sulit. Harganya lebih dari 100% kenaikannya. Oh,
Ke bahan Jadi bakunya ya? ke bahan baku. Oh iya, jadi ingat waktu itu kan sempat jahe naik banyak ya? Iya, Iya, biasanya jahe merah saya dapat dari supplier antara 75-80. Bisa sampai Kemarin 100. itu sampai 100 lebih. Iya, 130 saya pernah Iya. terakhir beli. Koner Di pasar. temulawak biasanya paling mahal itu 8.000. Nah, kemarin itu bisa naik antara 20-25. Jadi bukan cuma 50% kenaikan bahan bakunya, jadi 100 lebih. 100 lebih. Nah, terus bagaimana untuk menyiasati itu? itu, Mbak. Saya kemarin cuma pre-order aja, jadi orang order baru saya bikin. Jadi nggak seperti setiap hari. Saat ini kan saya selain keleleng, saya juga pemesanan. Iya. Nah, jadi saya setiap hari ready bahan baku, ready jamu. Nah, kalau waktu awal pandemik saya cuma karena saya nggak keliling. Kenapa kok nggak keliling? Semua pintu akses keluar masuk ke kampung saya, ke tempat-tempat yang biasa saya kelilingi itu ditutup semua. Oh iya, kayak lockdown PSBB. gitu ya. Nah, itu jadi untuk keleleng saya berhenti dan untuk reseller ya itu tadi reseller Ya, berarti atau berkurang itu ya. pemesanan by online itu cuma pre-order aja. Jadi orang pesen baru saya bikin. Nah, tadi kan harga bahan baku naik banyak. Bagaimana dengan Mbak Dewi? Apakah menaikkan juga harga produk minuman jamunya? Enggak, Oh, enggak naikkan. enggak. Soalnya dari pertama kali saya membuat jamu saya, pembuatan HPP saya sudah hitung ada kenaikan bahan baku. Oh gitu. Sudah ada margin juga. Jadi dengan kenaikan bahan baku tidak mempengaruhi harga Ya, cuman- jual saya. Oh, berarti cuman istilahnya ya profitnya memang berkurang gitu aja Nah, ya. iya bener. Oke. Loh, berarti kalau misalnya hanya menerima pre-order itu kayak jamu gini tuh prosesnya pembuatannya itu berapa lama sih sebenarnya? Kalau untuk proses pembuatannya nggak lebih dari 1 jam. Oh, sebentar ya. Sebentar aja. Saya soalnya sudah tangan saya dari dulu sebelum saya menggeluti dunia jamu atau sebelum saya punya usaha jamu, saya sering membantu ibu saya Bikin jamu. Oh. Jadi ibu saya tuh gini, kamu kalau mau sekolah, kamu harus bantu ibu. Oke. Kayak gitu. Jadi semua anak ibu itu semuanya walaupun saya perempuan sendiri, semua perempuan saudara sendiri? saya laki-laki 3. Jadi semuanya juga bisa. Gimana bikin kunyit asem, bikin temulawak, bikin beras kencur, raciannya semua bisa. Oh gitu. Oke. Nah, berarti memang sudah dari awal nih sudah Iya. punya modalnya nih, modal skill. Terus ini kan tadi saya dengar ya, Mbak Dewi bilang saya ini keliling. Nah, keliling itu jualnya gimana, Mbak? Seperti jamu gendong gitu atau? Iya. Ya seperti itu. Saya memang jualan keliling pakai rombong kayak kerengkek gitu. Mau pakai motor atau Pakai rombongan? motor. Motor ya? Pakai motor, Terus soalnya- intinya ditaruh di belakang gitu? Iya. Oh, Modern. itu keliling tiap kampung atau gimana, Pak? Wilayahnya kemana aja wilayahnya? Saya 2 hari ya. Hari Senin saya ke daerah Wiyung. Hari kedua saya ke daerah Bumi Marinir Jogoloyon, Darmo Sentosaraya, Bukit Emas gitu. Dan saya dulu sebelum saya keliling ibu saya gini, cari pelanggan itu susah. Gantiono jualani ibu, langganani ibu yang keliling. Ndak Bu, itu rezeki sampean. Saya tak cari rezeki tempat lain. Ibu di Surabaya itu? Ibu di Surabaya. Jadi kayak suruh gantenin aja, jangan cari Pelanggan pelanggan baru. lagi. Cari pelanggan baru itu susah. Oh, Kayak gitu. Tapi saya gini, saya percaya sama produk saya bahwasanya walaupun saya nggak menggantikan pelanggan ibu, saya bisa mencari target market saya sendiri. Itu yang keliling kemasannya seperti ini atau botol-botol beling itu? Nah, ini bedanya, mohon maaf, saya sama pedagang jamu yang biasanya keliling itu satu, saya nggak pakai botol bahan bekas, jadi Yeah. botolnya saya baru. Jadi masyarakat atau konsumen peminum jamu saya itu nggak merasa jijik atau gimana kayak gitu. Jadi benar-benar botol yang saya pakai itu baru, jadi lebih hygiene dan sanitasinya terjaga. Kemudian saya nggak langsung tak packing, jadi pakai botol dulu. Nanti kalau customer mau beli, oh mbak saya beras kencur, mbak saya kunyit asam, baru saya tuang ke
botol-botol yang sudah saya sediakan untuk seukuran ini, Mbak. seukuran gini. Jadi Mbaknya bawa 2 ya. Satunya botol Botol besar. besar, nanti saya tuang ke botol kecil. Kalau ada yang pengen ini sebotol langsung dituangkan. Ya, terus kemudian saya juga menyiapkan gelas. Jadi kalau seumpama customer, Mbak saya nggak mau botol, saya mau gelas aja. Langsung minum bisa itu. pakai gelas, bisa pakai plastik. Jadi saya menyesuaikan permintaan customer. Kan kalau saya menyediakan cuma botol aja, nanti takutnya pas ketepaan nggak bawa uang segitu. Nah, gitu. jadi kita mengikuti. Pakai cup itu, Pak? Iya, Gelas cup itu ya, iya, plastik. Oh iya. ya, jadi sekali buang gitu ya. Ya, Iya, iya. Oke. Jadi ini sebenarnya tradisional tapi dipermodern. Dibikin modern, dibikin dengan mengandalkan ini apa namanya? Higienitas. Higienitas. Iya. Nah, itu nanti mungkin kedepannya bisa pakai box, Pak ya. mungkin. Roda 3 itu, Pak ya. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau kita berbicara jamu ini kok bisa ada, maksudnya apa ya? Kalau kita lihat di mana-mana itu kan jamu itu yang orang awam tahu mungkin ya paling kebanyakan apa beras kencur, kunyit, apa ya kunyit, Jahe. sinom, Paling banyak temulawak. sinom. Nah Beras kencur. itu kan 3 itu apakah memang paling mudah bikinnya? Bukan Pak, dikatakan paling mudah iya. Kemudian itu banyak orang suka jadi kayak semacam minuman ringan. Yang bisa diminum setiap saat gitu ya. Jadi khasiatnya ada, tapi masuk ke minuman ringan. Jadi untuk badan POM pun juga nggak perlu. Gitu. Beda kayak sirih. Jadi ini memang benar-benar untuk kesehatan. Jadi bisa masuk ke dalam obat. Ini perlu badan POM. Oh itu harus Bepom. Iya. Berarti yang selain berarti kayak sirih, terus kemudian apalagi nih yang harus pakai Bepom? kemudian mengkudu. Mengkudu. Nah, itu Pokoknya harus- selain sinom sama beras kencur gitu ya. Ya. Pahitan juga ada ya. Pahitan saya ada. Ini benar-benar pahit, Pak. Iya. Ya sesuai namanya, pahitan. Mungkin karena kemasan gini nanti agak manis-manis. Oh, enggak. Tapi namanya pahitan. Ya, saya memang mengikuti pasar tapi juga tidak menghilangkan dasarnya. Jadi bahwasanya pahitan itu pahit juga tidak hilang dari rasa pahitnya itu tadi. Kalau untuk menghilangkan rasa pahitnya setelah dari minum ini biasanya saya kasih sinom free. Jadi habis minum sambiloto atau pahitan ini saya kasih sinom. Biasanya ada permen itu biasanya. Nah, kayak gitu. Ini nih selain keliling juga dititipkan ke outlet-outlet. Ada. Saya Ada ya? sudah masuk ke kayak kafe, tapi cuma yang diambil sinom sama beras kencur saja. Itu kemasan ini atau langsung kemasan yang besar? Besar, jadi nanti Langsung besar dia gitu ya? repacking. Oh, repacking Repacking atau kemudian customer minta gelas juga mereka nyediain gelas kayak gitu. Jadi reseller juga masuk ke saya reseller. Untuk saat ini Ke hotel juga pernah saya sebagai welcome drinknya. Sinom Oh, kunyit gitu. asem sama beras kencur. pernah nggak Mbak di hotel itu Mbak Dewi langsung majang kayak tradisional gitu ya? Pernah. Kayak kelas-kelas banyak. Pernah. 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 Tetap Jadi disewa kayak event tertentu gitu. Iya, kayak kemarin itu pasar Londo. Pasar Londo di mana? Iya, di Hotel Kukun, daerah Kembang Jepun. Oh, gitu. Iya, Itu pas pandemi ini atau belum. sebelum pandemi? Iya, kalau pandemi ini hampir semua event itu kan dipending. Itu sering Mbak ya ke hotel-hotel gitu? Sering. Ini kalau Mbak Dewi ini kalau misalnya kita rutin ikutin kepoin Instagramnya nih, wah banyak tuh eventnya dia tuh. Iya banyak event di mana-mana. Nanti kadang pakai kayak caping gitu, Oh, iya. terus dandan kayak Tradisional gitu ya? tradisional. Iya. Wah keren. Ojo lali yo rek, like, Komen. subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Putranya berapa Mbak? 3. 3. 3. Cowok cewek? Cowok, cewek, cowok. Cowok, yang cewek, pertama cowok. cowok cewek. Iya. Itu selama pembuatan jamu ikut juga? Enggak. Nggak diterapkan kayak dulu, mbah-mbahnya dulu. Nah, kayak ibunya. Kalau mau sekolah harus bikin jamu. Nah, Soalnya anak saya masih SD, jadi Oh. cuma membantunya standar kayak mencuci kunyitnya, Oh, mencuci setidaknya bantu, bahan-bahan gitu ya. Jadi ada apa ya? Penerapan pendidikannya sesuai dengan umur. Jadi nggak harus kamu harus ikut gini. Kalau dulu ibu saya bagian deplok, deplok itu apa ya? Ini menumbuk. Oh, numbuk ya? Nah, Oke. jadi memang
sampai sekarang pun tangan saya juga kasar. Saya memang pinginnya produk saya itu alami, berkhasiat. Jadi prosesnya kita hari itu juga, kalau seumpama ada eventnya jam berapa? Jam 10 pagi, saya bangun jam 4. Langsung bikin pada harus bikin. Itu berapa varian dibikinnya? 12 biasanya. Langsung tetap, 12? Jadi tetap jamu gendong yang saya ambil. Jadi semua jamu gendong, orang yang biasanya keleleng, apa yang dijual di orang keleleng itu tetap saya bawa semua. Ada plusnya nggak? Ada varian yang memang nggak ada biasanya di jamu gendong? Ada? Nggak ada, hampir semuanya tak Kayak bawa. itu yang pepet tadi? Pepet itu Biasanya ada nggak? nah ini spesial dari saya, nggak ada. Itu Ya, itu ada mesti ya, Mbak Dewi mesti bawa itu ya? bawa. Jadi biasanya kalau orang jamu gendong yang keliling biasanya selain punya produk saya itu cuma sirih biasanya, kunci soro. Nah, sirih biasa. Nah, ini sirih biasa. Kalau saya yang sirih pepet ini spesial racian saya pribadi. Wih. Jadi rahasia lah intinya. Ya. Nah, ini dulu mau launching produk ini saya juga dilema. Takutnya gini, ini kan buat kewanitaan yang berkebutuhan khusus. Nah, takutnya nanti peminumnya itu berkebutuhan khusus juga. Jadi saya takut kalau usaha saya tidak barokah. Nah, gitu. Tapi saya belajar juga ibu gini, ibu suami kamu jualan aja. Masalah peminumnya itu mau berkebutuhan khusus, maksudnya dalam tanda kutip waduh kok laki-laki ya? Nggak apa-apa, nggak Udah, apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ini tentang jamu toh, nggak masalah. Nah, itu takutnya nanti buat para penjajah seksual, nah kayak gitu memanfaatkan jamu saya. Nah, saya kan kepikirnya kayak gitu. Nah, ke suami sama ibu gini, selain itu ini juga bisa harmonis ke keluarga. Jadi ada negatif, ada positifnya. Positifnya itu tadi, kalau keluarga dari istri itu bisa menservis atau memberikan pelayanan yang terbaik buat suami, jadi mahliga rumah tangganya harmonis. Nah, Catat. tidak akan lari ke penjajah seksual itu tadi. Nah, jadi dari dalam Perlu dipasang ini. dari dalam diperbaiki biar tidak lari keluar. Nah, itu. Koko belum boleh, Koko. Ayo kon. Nanti Ya, masih- istrinya coba. Saya Belum Koko. saya masih mencatat dulu aja, mencatat, mendengarkan dan memahami. Tinggal nanti tembak eksekusi. Loh, Mbak. Ini dari dulu memang bentuk cair gini ya. Kan biasanya jamu ada yang bentuk bubuk. Bubuan. Apakah Mbak Dewi juga ada? Dulu waktu saya jual pertama kali keliling itu saya juga menyediakan bubuk. Saya pakai produknya Sido Muncul, jamu ibu, Nyonya Menir, saya jual semua. Tapi kemudian di pasar yang saya lihat dan permintaan customer juga itu nggak mau jamu udaan atau jamu-jamu yang dalam bentuk sudah instan lah, Sasetan itu ya. sasetan. Nah, itu katanya pengendapan di ginjal lah, nanti di situ ada tambahan obat. Nah, nanti tambah memperburuk kesehatan kalau seumpama dikonsumsi berlarut-larut. Nah, kayak gitu. Jadi karena mengikuti pasar, orang banyak suka minuman jamu yang dalam bentuk fresh, maksudnya jadi tinggal gini ya, minum. jadi sudah Nah, apa? Kita pesan dibuatkan, jadi Iya. tinggal siap minum. Iya. Loh, padahal kan kalau misalnya bubuk itu sebenarnya tetap pada dasarnya awalnya kan berangkat dari minuman, dari kondisi cair gini kan. iya. Gitu. Loh, kok kenapa enggak mau ya? Nah, ya itu Ya tadi. mungkin khawatir endapannya itu loh. Iya. Kalau gini kan enggak seberapa itu. Bisa dilihat, bisa disaring, Nah, macam-macam. Loh, itu sebenarnya gini. kalau ngomong endapan kan juga tetap bisa disaring sebenarnya. Kan sama aja. Tapi biasanya langsung kalau saset itu biasanya pas segelas Bu, ya. Iya. Itu langsung diminum biasanya. Duduk langsung minum. Kalau ini kan memang disiapkan untuk ready to drink. Ready to drink. Nah, Ya mungkin kalau kekhawatiran soal obat sih mungkin ya. Iya. Gitu. Kan kita juga nggak tahu kan sudah Iya. jadi bubuk soalnya. Iya, kan? nggak tahu juga. Sebenarnya hampir semua umbi-umbian atau angkar rimpang itu semua ada khasiatnya. bukan khasiat, ada
endapannya Endapannya. atau saripati lah intinya namanya. Jadi di bawah ini mesti kan ada. Yang nggak Nah, larut ini ya namanya, istilahnya iya, ya? yang nggak larut. Nah ini namanya saripati. Hampir semua beras aja sampean tumbuk, sampean campur air, nanti Tetap mesti ada. ada. Nah ini namanya saripati. Kalau yang saya pelajari saripati akar rimpang atau saripati jadi hasil dari sumber makanan dari tanaman itu tadi itu masih bisa diproses oleh ginjal. Oh, masih bisa ya. Masih bisa sebenarnya, tapi karena image di masyarakat jadi pola pikirnya, nah itu kan beda-beda Oh, sendiri. gitu. Sebenarnya saya sudah kasih edukasi bahwasanya nggak masalah untuk endapan itu masih bisa dikonsumsi. Masih bisa diminum ya. Pokoknya kan Iya. dikocok dulu sampai rata Iya. gitu ya. Nah, ada nggak dari bahan jambu ini yang tadi kan kita bicara endapan ya, yang memang tidak bisa diminum, tidak boleh tidak boleh masuk ke tubuh gitu apa? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih kok bisa Oh, nggak ada semua. ya? Bisa Iya. semua ya. Itu tidak diproduksi loh Iya. biasanya. Iya. Loh, Kak, kan namanya kayak herbal gini kan pasti kan ada yang baik untuk diminum, Oh, ada atau yang nggak gini, baik itu kan gitu. Jamu untuk luar tubuh. Misalnya oles, gitu kan itu minyak ya, beda lagi bukan Iya. minuman. Nah, kalau itu beda. Minyak. Nggak kan saya kan kayak gini, sama aja kan mungkin ini kan hampir sama seperti kalau Chinese medicine ya, obat-obatan Iya. Cina kuno itu ya. Iya. Itu tetap sama. Jadi misalnya kayak dari satu tanaman itu apanya yang dipakai. Karena ini kenapa ini dipakai bahan katakan misalnya batangnya dipakai karena mungkin apanya yang beracun atau apanya. Nah, itu apakah ada seperti di jamu Oh, itu? gitu. Oh, enggak ada. Nggak ada Dari ya. Nggak tanaman tertentu itu apakah ada yang bagian tertentu yang tidak Iya. boleh? Oh, enggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi memang kan tadi sudah saya jelaskan, selain sebelum kita meracik jamu, kita harus tahu apa yang dibutuhkan untuk jamu ini, khasiatnya ini dari bagian tanaman itu tadi. Kayak ini sirih. Ini cuma yang diambil, nggak batangnya, cuma daunnya Cuma aja. daunnya aja. Nah, temulawak cuma umbinya aja. aja. Nah, kayak kunyit juga umbinya aja. Nah, ini sambiloto, ini daun dan batang. Daun dan bala. Daun dan batang. Kemudian sirih pepet ini kalau sirihnya pakai daun, pepetnya itu umbi, kalau manjakani itu buahnya. Kemudian delima putih juga buahnya. Oke. Nah, kayak gitu. Kalau sinom ini kunyit dari umbi ya. Kemudian daun sinom. Jadi daun sinom yang kuncupnya jadi lebih seger. Oke. Jadi rasanya itu juga beda, ada sepet-sepetnya gitu. Jadi mempengaruhi rasa dan khasiatnya dari sinom itu Sinomnya, tadi. oke. Terus asem kan termasuk buah. Iya. Nah, tuh. Kemudian beras kencur. Beras kencur ini saya selain kencur atau umbi, saya juga pakai jahe. Jadi tergantung sih dari peraciknya sendiri. Kalau saya pembuatan beras kencur, saya pakai kencur sama jahe. Ada jahenya lagi ya. Ada jahenya. Iya, Karena jadi kencur kan sudah ada pedasnya juga kan? tapi selain pedas di situ ada getir. Oh iya betul. Nah, saya untuk mensiasati rasa getirnya saya pakai jahe. Oh gitu. Nah, Oke. gitu itu kan namanya juga peracik. Jadi jamu-jamu itu peracik kan banyak. Jadi mau beresep seperti apa itu kreasi dia sendiri. Kreasi dia sendiri. Nah, saya Boleh juga nggak Pak ini? boleh. Oh, boleh ya. Terus saya juga ada dawungnya. Dawung itu berupa biji dari tanaman. Namanya nggak tahu. Pokoknya saya namanya taunya dawung. Nah, Ya, itu saya juga pernah dengar penambah itu. khasiat juga. Jadi beras kencur ini tadi awalnya dari kencur itu buat pernafasan, buat batuk. Jahe, penambahan jahe itu buat vitalitas, kemudian buat menghilangkan rematik, sakit kepala. Nah, itu jahe. Terus untuk dawungnya itu buat enak ke perut. Jadi buat masuk angin. Oh gitu. Nah, jadi dari beras kencur ini saya tambahkan tambahan bahan lainnya biar lebih menambah khasiat. Nah, ekstra khasiat ya. Ya, Plus jadi iya. tidak seperti beras kencur lainnya. Iya, Plus. kayak gitu. Heeh. Tuh, nah ini sirih, ini luntas. Luntas itu buat ibu menyusui. Jadi ada luntas, ada daun katu, ada daun kates. Jadi berkebutuhan kayak ibu untuk menyusui, Untuk menyegarkan variasi ya? badan. Ya, nah kayak gitu. Oke. Wah, ini Dari kita- aneka daun Ini, kalau ini. kalau biasanya kan di marketplace kan banyak
jamu-jamu laki-laki. Nah, jamu kuat. Sehat lagi, jamu kuat. Jamu kuat. Itu laris loh itu. Iya, Apakah laris. Mbak Dewi nggak bikin itu? Nah, saya masuknya ke mengkudu bawang lanang ini tadi. Oh, itu. Oh, di sini. Iya. Jadi bawang lanang itu buat vitalitas pria, meningkatkan apa ya? Energi. Iya. Aku malu. Biar keren. Biar keren gitu ya. Iya, itu kan kalau dulu kalau nggak salah yang di pabrikan multivitamin itu kan dia ngasih pasak bumi itu. Ya. Itu apakah ada pasak buminya? Pasak bumi itu termasuk tanaman Indonesia enggak? Masuk. Ya, masalah Ini Indonesia. ada enggak pasak bumi itu? Saya kalau penambahan itu request. Oh, Permintaan, request. request. Jadi yang ini cuma mengkudu sama bawang lanang aja. Oh, Kalau request nanti kalau dicampurkan di request sini. bisa. Penambahan bahan lainnya, seumpama ini kan nggak pakai gula. Mau dong pakai gula batu, mau dong pakai gula aren. Sesuai request saya juga melayani. oh gitu. Tapi dari sekian banyak ini ada gulanya enggak? Kecuali yang pahitan ya? Selain pahitan Maksudnya sama ini mengkudu rasa- yang nggak pakai gula sama sekali. gitu. Oh, dua Kalau ini ya. yang, Original berarti ya, Original. Kalau yang lainnya pakai gula, tapi gulanya saya pakai gula Jawa. Jadi kadar gulanya rendah. Jadi benar-benar buat kesehatan. Karena emang rasanya khas kalau pakai gula Jawa. Iya. Oke. Selain rasa juga nggak terlalu kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Jadi memang benar-benar buat kesehatan. Kalau itu enggak inovasi pakai bahan dari luar negeri ya? Misalnya ginseng. Nah, kan orang kan banyak. Ginseng itu di sini ada loh. Iya. Iya, tapi kan aslinya kan dari Korea. Di ini harus Enggak sih. banyak. Indonesia Oh, banyak ya? Oh, Indonesia itu surganya rempah lah intinya. Itu enggak Ginseng ada itu- nyoba itu. Belum ada Pak ya untuk Ya itu tadi. Biar request juga. By Ya, by request. request. Nanti kalau orang order baru saya bikinkan. Nah, itu Oke, sobat-sobat Iya. inspirasi. Kalau mau request tentang jamu kesehatan bisa langsung ke Kontak ke Mbak Dewi. Jamu. Nah, ini kita ngobrol lumayan nih, hampir setengah jam ini. Kita ngobrolin full tentang jamu. Nah, Iya. kepengen tahu tentang bagaimana kiprahnya Mbak Dewi sebelum jadi pengusaha jamu? Tonton setelah iklan ini. Dulu Mbak Dewi sebelum usaha jamu, usaha apa? Nggak usaha, saya kerja.